Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan berjumpa dengan saya, yaitu perkenalkan nama saya Dodi Irawan Saputra, berasal dari kelas KPI 3C, nomor induk mahasiswa 1911310056. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu semester 3, dengan mata kuliah Psikologi Dakwah yang dosen pengampunya yaitu Bapak Wirahadi Kusuma SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan 4 pokok permasalahan, yaitu yang pertama, pengertian psikologi dakwah dan beserta tujuannya. Yang kedua yaitu sejarah dakwah. Yang ketiga, bagaimana karakter dai yang ideal. Yang keempat, menjelaskan tentang karakter wajib bagi nabi sebagai teladan dalam dakwah. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian psikologi dakwah. Psikologi dakwah menurut bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psik dan logos, yaitu jiwa dan ilmu. Jadi arti dari psikologi ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, tingkah laku atau pola pikir dari seseorang atau dari manusia atau makhluk hidup yang nampak secara lahir. Sedangkan pengertian dakwah yaitu suatu proses mengajak atau memberitahu atau menyampaikan, membahas, yaitu tentang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi, psikologi dakwah ini bisa kita artikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari dan membahas tentang gejala kejiwaan manusia yang terlibat dalam proses kegiatan atau berlangsungnya suatu dakwah. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan psikologi dakwah. Di sini tujuan psikologi dakwah yaitu bermaksud untuk mengubah kejiwaan seorang mad'u agar lebih baik dari sebelumnya. Dari segi dakwah, psikologi banyak memberi jalan pada tujuan dakwah, yaitu pemilihan materi dan penetapan metode yang diambil oleh seorang dai untuk menyampaikan ke para jamaahnya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu yad'u dakwan du'a, yang artinya sebagai mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah ini seiring diberi arti yang sama dengan istilah-istilah tabligh, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Sedangkan secara bahasa, sejarah dakwah yaitu berasal dari tarik yang artinya pengalaman atau kejadian berdasarkan urutan tanggal dan waktu. Sedangkan para ulama memiliki pendapat tersendiri mengenai pengertian dakwah. Berikut adalah Abu Bakar Zakaria 1962, dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Yang kedua yaitu menurut Syekh Muhammad Al-Rawi mengatakan dakwah adalah pedoman hidup manusia yang sempurna beserta ketetapan, hak, dan kewajibannya. Dalam perkembangannya, sejarah dakwah pada periode Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, sejarah dakwah Nabi Muhammad dapat dibagi dalam 2 fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Di fase Mekah semenjak Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, sedangkan fase Madinah dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu berhijrah ke Madinah.
menerima wahyu untuk berhijrah ke Madinah pada saat orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Kemudian dilanjutkan para Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan periode Umayyah dan periode Abbasiyah. Pada zaman modern ini ada yang mengambil bentuk dakwah yang bermacam-macam, yaitu ada yang berdakwah secara personal atau perseorangan, ada juga yang bergerak secara berkelompok. Islam adalah agama dakwah. Islam disebarluaskan dan diperkenalkan kepada umat manusia melalui aktivitas dakwah, tidak melalui kekerasan, pemaksaan, atau kekuatan senjata. Islam tidak membenarkan pemeluk-pemeluknya melakukan pemaksaan terhadap umat manusia agar mereka mau memeluk agama Islam. Setidak-tidaknya ada dua alasan mengapa Islam tidak membenarkan pemaksaan tersebut. Yang pertama yaitu Islam adalah agama yang benar dan ajaran-ajaran Islam sama sekali benar dan dapat diuji kebenarannya secara ilmiah. Dan yang kedua, masuknya iman ke dalam kalbu atau hati setiap manusia merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu dan berhak memberi hidayah ke dalam hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih karakter dai yang ideal menurut agama Islam. Yang itu untuk menjadi dai yang karakternya yaitu untuk menjadi seorang dai yang sejati dibutuhkan karakter yang beriman kepada Allah, mempunyai ilmu yang bermanfaat, sabar, berakhlak dengan akhlak yang mulia, ikhlas dalam melakukan ibadah, dan mempunyai sifat siddiq. Tidak cukup bagi seorang dai hanya dengan menguasai beberapa ayat Al-Quran dan hafal beberapa hadis, serta punya kemampuan berceramah saja. Akan tetapi dibutuhkan kearifan dalam menyampaikan pesan dakwah dan memahami betul substansi materi yang akan disampaikan kepada jamaahnya. Karena perilaku dan keteladanan seorang dai mungkin memiliki nilai dakwah yang jauh lebih efektif dan berarti bagi jamaahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakter wajib bagi Nabi sebagai seorang teladan dakwah. Yang pertama, yaitu solutif. Solutif yaitu mampu memberi penyelesaian masalah dengan cara yang bijak dan baik. Yang kedua, yaitu memudahkan, yaitu tidak mempersulit orang dalam menerima dakwah ataupun bagi sang pendakwah. Yang ketiga, yaitu karakter yang tegas. Tegas yaitu dalam tindakan maupun ucapan yang membuat segan, yang disegani dan dihormati oleh orang-orang lain. Yang keempat, karakter wajib bagi Nabi yaitu bertahap. Karakter yang bertahap itu tidak memaksakan kehendak yang dia inginkan, akan tetapi pakai bertahap seperti step by step, tidak memaksakan langsung sekali untuk orang menerima dakwahnya tersebut, tapi melalui berbagai metode dan memerlukan beberapa waktu untuk orang-orang menerima dakwahnya tersebut. Yang selanjutnya yaitu karakter welas asih atau penyayang. Tentu saja Nabi memiliki sifat yang memiliki kasih sayang serta kelembutan dalam hatinya agar orang tertarik dengan sifat atau karakternya tersebut dan mengikuti dakwah tersebut. Yang keenam yaitu karakternya memiliki memaafkan. Yang seperti yang kita ketahui bahwa Nabi SAW, Nabi Muhammad, yaitu ada seseorang pengemis yang selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dibalas atau dimaafkan oleh Nabi dengan cara yang baik dan lembut, sehingga pengemis yang sering mencaci, memaki tapi tanpa melihat sosok Nabi, akhirnya dia mengakui setelah Nabi meninggal, dia mengakui bahwa Nabi adalah orang yang memaafkan, orang baik, dan seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya. Yang ketujuh, mengedepankan harmoni. Tentu saja harus mengedepankan harmoni atau kebersamaan, walaupun dari segi bahasa, kebudayaan yaitu berbeda-beda, tetapi seorang nabi harus memiliki karakter
yang bisa menyatukan seluruh kebudayaan itu. Baik, itulah 4 materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.